Kalau Pak Gembala, Yesua mengatakan kasihilah musuhmu, apakah ada batasnya dalam mengasihi musuh kita? Bagaimana jika sudah sampai pada tahap musuh kita itu memanfaatkan kebaikan kita karena mengasihi itu tadi? Jadi mengasihi itu tidak ada batasnya, tetapi memperlakukan orang di dalam kasih itu ada batasnya. Ya, jadi seperti Yesua misalkan, Elohim itu mengasihi manusia dengan kasih ajaib, kasih sempurna, kasih yang kekal. Tidak ada batasnya. Ketika Yesua mati di kayu salib, bangkit dan hidup, dia menyediakan keselamatan yang tidak terbatas. Oleh kasihnya yang tidak terbatas, dia menyediakan keselamatan yang tidak terbatas. Tetapi kasih dan keselamatan itu akan dibatasi. Dibatasi oleh respon atau penerimaan manusia tersebut. Jadi ada syarat di mana kasih yang tidak terbatas dan keselamatan yang tidak terbatas, syaratnya bisa diterima dan dialami jika seseorang percaya dan menerima Yeshua HaMashiach sepenuhnya sebagai juru selamat, sebagai Adonai. Kalau tidak, maka kasih itu meskipun tidak terbatas, tidak akan sama sekali berguna bagi manusia, ya. Demikian juga dengan kalau kita mengasihi seseorang, bahkan musuh kita kasih. Tetapi ada batas di mana kasih itu benar-benar tidak akan efektif lagi. Yaitu tadi dikatakan, bagaimana kalau saya mengasihi tapi itu dimanfaatkan. Kita mengasihi itu, saudara, lalu dimanfaatkan, ini pasti berhubungan dengan sesuatu yang materi. Saudara, kita bisa mengasihi semua orang, gampangnya begitu. Semua orang miskin kita kasih, orang kaya juga kita kasih, orang berdosa kita kasih, orang yang benar ya kita kasih. Tapi apakah karena saudara mengasihi orang miskin, lalu semua orang miskin kamu kasih uang sampai kamu gak punya uang? Enggak toh? Ya sudah, itu jawabannya. Jadi saudara harus dengan hikmat. Kita mengasihi, tapi mengasihi tidak harus bisa dimanfaatkan sama orang. Kalau dimanfaatkan ya jangan mau. Ya, jadi kasih itu tidak dimanfaatkan. Seperti juga kasih Elohim kepada kita tidak bisa dimanfaatkan seenaknya sendiri. Syaratnya ada, harus percaya dan taat kepada Dia. Kalau tidak ya sudah. Kasih itu tidak akan efektif dalam hidup manusia. Nah, demikian juga kita. Jadi ada istilah jangan buang mutiara kepada babi. Babi itu dikasih mutiara, dikasih cincin emas. Saudara, setelah dia terima itu, dia datang ke kamu lalu kamu diserontong. Tahu diserontong? Kamu dikoyak-koyak, itu yang Yesus katakan. Jadi berbuat kasih kepada seseorang, apakah kasih ada batasnya? Kasih tidak ada batasnya. Tapi aplikasi kasih dalam seseorang banyak batasnya. Misalkan ada, bahkan jemaat di sini misalkan, saya mengasihi seluruh jemaat, enggak pilih kasih saya. Tapi kalau ada jemaat yang setiap kali kesusahan uang misalkan, datang ke saya bantu terus padahal dia malas, dia hutang terus, dia enggak bisa berubah. Ya ada waktunya di mana saya katakan stop, saya tidak mau membantu kamu lagi. Bahkan sekalipun uang saya ada triliunan, saya tidak akan tolong. Karena tidak ada gunanya menolong seseorang yang tidak mau berusaha dan tidak mau berubah. Berarti saya hanya dimanfaatkan, dieksploitasi. Saya bukannya menjadi berkat kalau saya memberi dia, tapi saya sedang menjerumuskan dia lebih dalam lagi, dalam kemalasan, kebodohan, dan ketidakpeduliannya. Jadi itu jawabannya. Kedua, apa kriteria kita tidak boleh berharap kepada manusia? Apakah dalam segala hal, termasuk berharap agar orang lain bersimpati kepada kita atau berpengertian terhadap keadaan kita dengan tidak harus memberi bantuan? Berharap orang bersimpati kepada kita itu juga berharap kepada manusia. Berharap seseorang membantu kita secara materi itu juga sama dengan mengandalkan atau berharap kepada manusia. Saudara,
semuanya itu tetap tidak benar. Satu-satunya yang kita harapkan adalah kita hanya kepada Dia, Elohim dan Juru Selamat kita. Tidak boleh berharap kepada siapapun dalam bentuk apapun. Oh, saya memberi orang itu supaya orang itu bisa simpati kepada saya. Itu bukan kasih. Kasih itu ketika dilakukan, itu tidak ada pengharapan apapun. Kasih itu dilakukan hanya karena kita tahu orang tersebut membutuhkan itu. Jadi misalkan saudara datang kepada saya, saudara memang sangat membutuhkan bantuan secara materi, maka saya akan berikan. Kalau ada pada saya pasti beri. Tetapi ketika saya memberi, saya tidak berharap saudara membalas saya. Saya tidak berharap saudara itu bisa berbuat baik kepada saya. Tetapi masalah, saya ingin saudara lebih setia kepada Yesua, saudara lebih mengasihi Yesua, itu pengharapan yang umum. Baik ketika saya memberi saudara atau saya tidak memberi saudara, baik ketika saudara berkekurangan lalu datang kepada saya, atau saudara berkelimpahan, saudara bisa memberi kepada saya tetap berharap saudara mencintai Yahweh lebih dari apapun. Bisa ngerti? Nah, begitu. Jadi kalau ada orang memberi berkat kepada saya tidak harus sungkan kepada orang itu. Kalau dia salah, ya saya tegur. Meskipun dia memberi saya sampai triliunan, saya nggak peduli. Saya pernah ngomong pada seseorang yang memberi kepada saya, bahkan memberi setiap saat. Saya berkata, kamu memberi saya tidak hutang apapun pada kamu. Tetapi kamu diberkati karena kamu memberi saya. Kamu memang ditetapkan Elohim menjadi saluran berkat untuk memberkati saya. Kalau kamu tidak lakukan, justru kamu tidak akan diberkati. Kalau nggak percaya, coba saja. Saya ngomong gitu, saudara. Jadi tidak ada orang yang bisa mengendalikan saya karena hanya dengan memberi uang. Berapa uangmu yang bisa diberikan pada saya? Semuanya itu tidak ada artinya. Seberapapun kau beri kepada saya, keadaan saya cuma seperti ini aja. Karena semua itu saya bagikan terus, saya kan cuma saluran. Nah, saudara, jadi begitu ya. Jadi kriteria tidak boleh berharap kepada manusia, ya enggak boleh berharap sama sekali memang. Sama sekali tidak boleh berharap. Oh, supaya orang itu kasihan sama saya, simpati sama saya. Enggak perlu. Untuk apa saudara cari simpati manusia? Kalau Yesua ada di dalam kita, Dia satu-satunya Raja Gembala kita. Yahweh adalah gembalaku. Tidak mungkin aku kekurangan. Amin. Ya sudah, itu khotbah 2 minggu yang lalu. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari subscribers. Kalau firman bisa menjadi manusia Yesua, apa bisa menjadi yang lainnya? Saudara, ada orang berdebat. Ini berdebat orang ateis, orang Kristen, orang Muslim. 3 orang. Ini sungguh, ini saya lihat debatnya di YouTube. Yang Kristen ditanya, firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, mereka pakai istilah Yesus kan. Yesua Masiah. Sudah. Dia kan maha kuasa. Bisa enggak kalau Tuhan bisa jadi manusia? Bisa enggak kalau Tuhan jadi setan? Bisa enggak Tuhan jadi setan? Orang Kristen bilang, ya bisa, dia maha kuasa. Lalu orang yang ateis ditanya, kalau menurut Anda, kalau Tuhan bisa jadi manusia, bisa enggak dia jadi setan? Si ateis berkata gini, bisa saja, tapi untuk apa dia jadi setan? Yang ateis lebih pintar dari yang Kristen. Bayangkan saudara, logikanya lebih pintar. Kalau saya yang ditanya, Tuhan bisa jadi manusia, bisa enggak dia jadi setan? Saya jawab, tidak bisa. Tidak bisa. Karena Elohim itu maha kudus, maha benar, maha sempurna. Saya mau terangkan pada saudara, kalau Tuhan jadi manusia, itu bukan dia mengenakan sesuatu yang baru, bukan. Ini yang doktrin belum ada di mana-mana.
Saya dan saudara ini manusia tuh. Betul? Kita diciptakan ini menurut rupa dan gambarnya siapa? Elohim toh? Kita dicipta menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Jadi Tuhan itu dalam kekekalan, itu ya kayak manusia ini bentuknya. Itu sebabnya ketika dia menciptakan manusia, itu diciptakan menurut rupanya dia. Artinya dia itu lebih dulu yang rupanya manusia. Baru kita ngikuti. Bisa ngerti nggak saudara? Lah istilah firman menjadi manusia, artinya dulu waktu firman belum jadi manusia, dia itu masih bentuknya roh. Tapi bentuknya kayak apa? Ya kayak saya dan saudara ini. Punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut. Ya begitu. Elohim kita itu memang begitu. Tapi dalam bentuk roh. Roh itu punya bentuk enggak? Punya. Malaikat itu makhluk roh, ada bentuknya. Kerubim itu makhluk roh, ada bentuknya. Ada sayapnya dan sebagainya. Dalam pengertian roh di dalam kitab suci dengan pengertian roh dalam agama lain itu beda, saudara. Apalagi dalam saintis, dalam saintifik, dalam pengetahuan. Roh itu energi yang tidak ada bentuknya, tapi dia berenergi. Loh, beda. Kalau Elohim itu disebut roh, bukan berarti nggak punya bentuk. Ada bentuknya. Roh itu ada bentuknya. Jadi kalau saya dan saudara mati, ya mati ini, tubuh kita dikubur, rohmu naik. Rohmu ada bentuknya nggak? Ada bentuknya. Itu sebabnya di alam barzah, Lazarus itu di bangku Abraham. Dia tahu ini Abraham. Ada bentuknya. Si orang kaya dan Lazarus ketika saling melihat, loh ikilah dulu pengemis yang ada di depan rumahku. Si Lazarus bilang, lain orang kaya itu. Ada bentuknya saudara. Bentuknya Elohim kita sebelum menjadi manusia darah daging, ya bentuknya ya manusia. Itu sebabnya kita ini diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Nah itu saudara, itu sebabnya karena dalam kekekalan Elohim itu bentuknya manusia, rohnya itu bentuknya yang manusia ini. Tidak mungkin dia jadi setan. Elohim itu memang maha kuasa, tapi dia juga teratur, dia adil, dia itu ada bentuknya, dia itu nggak mungkin mau jadi yang lain-lain. Jadi jangan hanya berpaku pada maha kuasanya. Elohim itu maha kuasa, bisa nggak dia berbuat dosa? Ayo, ya nggak bisa. Oh dia maha kudus kok, mana bisa dia berbuat dosa? Elohim itu sempurna, bisa nggak dia berbuat salah? Tidak bisa. Oh kalau dia nggak bisa berbuat salah berarti nggak maha kuasa? Oh bukan. Dia maha kuasa. Maha kuasa itu bukan berarti bisa berbuat apa saja. Tetapi maha kuasa tetap yang dia lakukan sesuai dengan esensi dirinya. Dia maha kuasa, tapi dia juga maha sempurna, maha benar, maha adil, maha kudus. Saya istilah pakai maha-maha ya, karena manusia itu kalau tidak ada mahanya rasanya kurang marem gitu. Padahal nggak ada istilahnya maha itu. Dia itu Elohim itu kasih, bukan maha kasih. Kata maha itu hanya ditambahkan untuk itu sebagai gaya bahasa bahwa kasihnya itu tidak seperti kasihnya manusia. Kasihnya itu jauh lebih besar dari kasih manusia. Kan gitu. Istilah maha itu gitu. Dia itu maha tahu. Oke lah dia maha tahu. Maha kuasa. Oke, maha kuasa. Artinya dia punya kuasa yang lebih dari apapun. Tapi sebetulnya kalau untuk Elohim, dia itu Elohim yang berkuasa. Dia yang tahu. Dia yang suci, dia yang kudus. Enggak harus pakai maha suci, maha kudus. Semua yang ada dalam dirinya Elohim itu saudara, jauh melampaui ekspektasi manusia. Bahkan kita membayangkan itu enggak bisa saudara ya. Itu jawabannya. Setelah firman menjadi manusia, Yesus, bagaimana cara Tuhan menciptakan dengan firman bayi-bayi yang terlahir. Loh ini berarti firman yang menjadi manusia Yesus ini disamakan dengan dalam agama-agama yang lain.
Berfirmanlah Elohim, maka jadilah manusia misalkan. Jadi Yesua itu dianggap seperti itu. Saudara, kalau bayi-bayi yang lain yang bukan Yesua itu diciptakan Elohim. Nah, masalah diciptakan di sini, setiap agama punya doktrin atau konsep pandangan yang berbeda. Kalau yang tanya ini adalah saudara Muslim, lalu saya jawab sesuai doktrin Kristen, dia sulit sekali untuk mengerti. Jadi tentu saja kalau manusia tercipta melalui telur dan sperma dari ibu dan ayah. Dan di dalam telur dan sperma itu ada roh kehidupan. Yang semua roh itu berasal dari Elohim. Tapi bayi-bayi itu bukan firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu, saudara, sesuatu yang misteri. Yang bahkan kalau saya mau terangkan, tidak mungkin logika kita itu bisa dipuaskan. Saya mau ngomong, semoga saudara yang tanya ini, kalau dia memang bukan Kristen, saya ngomong satu hal. Sebelum Muslim ada, abad 7 Masehi. Jadi hampir 700 tahun gereja itu ada sebelum ada orang Muslim. Maka orang memberitakan Injil, memberitakan Yesus Hamasiah itu tidak bisa dikomparasi dengan Al-Quran. Bisa ngerti ya saudara? Ya, semoga saudara yang Muslim ini mengerti. Sehingga pengabaran Injil itu ketika orang diberi kesaksian bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Yesus satu-satunya juru selamat, dia pencipta langit dan bumi, dia penebus dosa, dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita, agar kita tidak mati karena dosa-dosa kita, tapi dosa kita ditanggung dia. Berita seperti itu, saudara, mau diterima seseorang atau tidak, itu hanya berdasarkan dia beriman atau enggak. Dia mau enggak percaya itu. Sesederhana itu. Paling waktu itu kalau diberitakan di Yerusalem atau di Yudea atau Samaria, maka komparasinya itu terhadap Yudaisme. Di dalam Yudaisme, saudara, istilah penebusan itu ada. Istilah pendamaian ada. Itu sebabnya orang-orang Yahudi itu lebih mudah menerima Yesua. Itu sebabnya gereja mula-mula adalah bangsa Yahudi. Karena Yesua juga orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu menantikan Masiah. Dan Yesua ini adalah Masiah. Nah, jadi itu sebetulnya lebih mudah orang Yahudi percaya Yesua. Itu sebabnya kenapa kalau saudara membaca Injil, ya semua yang datang kepada Yesus berbondong-bondong itu ya orang Yahudi semua. Itu saudara ya. Tetapi ketika Muslim ada abad 7 Masehi, bahkan sampai hari ini, dan karena klaim orang-orang Muslim bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan yang menyempurnakan semua pendahulunya, dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dari sorga, yang benar, sempurna, tidak ada salah. Bahkan mereka berkata Muhammad itu suci, saleh, tidak punya dosa satupun. Ya. Maka orang-orang ketika mendengar Injil, apalagi orang Muslim mendengar Injil, maka tentu saja dia akan mengkomparasi kebenaran firman, kebenaran Injil itu dengan ilmu yang sudah dia dapatkan sejak dia kecil, dididik di pondok pesantren misalkan. Semua doktrin yang sudah dia terima. Dan ini akhirnya yang memicu perdebatan luar biasa di YouTube. Saya mau tegaskan kepada saudara yang tanya ini ya. Saya tidak akan melayani lagi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan bukan karena rindu kebenaran, tetapi memperdebatkan doktrin yang dimiliki. Karena itu tidak ada gunanya. Satu hal yang penting untuk saudara ini, Anda orang berdosa atau tidak? Kalau Anda orang berdosa, Anda dihadapkan pada dua pilihan. Kamu akan mati tanpa kepastian dosa-dosamu diampuni. Kamu percaya dengan beramal, amalmu akan ditimbang. Kamu percaya kalau kamu minta ampun dosa, Tuhanmu mengampuni kamu. Atau pilihan kedua, ada yang mengampuni kamu,
Ada yang mati menggantikan kamu. Ada yang memikul dosamu. Dan yang memikul itu adalah Yeshua HaMashiach yang Anda sebut Yesus Kristus. Dan dia berkata tidak seorang pun dapat masuk kerajaan Tuhan. Tidak seorang pun bisa selamat, yaitu sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Sebab akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada selain Yeshua HaMashiach. Saudara ini hanya diperhadapkan dua pilihan itu. Kalau saudara ini menerima Yeshua HaMashiach sebagai satu-satunya juru selamat Tuhan, setelah dia menerima Yeshua, dia akan mengerti Yeshua itu siapa. Dia akan mengerti Yeshua itu bagaimana. Saudara, yang lucu adalah untuk menerima Yeshua itu harus diterima secara logika. Apalagi kalau Yeshua dibenturkan dengan Trinitas, harus sesuai logika manusia. Gini saja saudara, bahkan seorang anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, menerima orang tuanya itu sebagai orang tua, itu tidak berdasarkan logika, hanya berdasarkan intuisi penerimaan. Anak-anak yang dilahirkan, anak-anak kecil, bahkan umur 1 tahun, menyebut orang tuanya papa, mama. Dan sebutan ini terus, selagi dia bertumbuh terus, dia akan sebut papa, mama, papa, mama. Dia enggak punya logika. Logikanya enggak berfungsi. Kok anak kecil ditanya, 1 tahun waktu papa, mama, bilang papa, mama. Logika dari mana itu papa, mama? Kamu tahu enggak? Secara logika, kalau itu memang papa, mamamu, coba terangkan. Kan enggak ada gitu seperti itu. Dia percaya atau tidak percaya, dia sebut itu papa mama, orang yang dekat dengan dia. Dan sampai besar dia tetap bilang itu papa mama. Bahkan anak yang dipungut dari panti asuhan, yang diadopsi, anak angkat itu, tidak akan pernah tahu kalau dia itu anak angkat, kalau tidak ada bocoran-bocoran informasi. Betul enggak? Dia percaya itu orang tuanya. Nanti ketika logikanya berkembang, dia akan melihat, loh orang tua, iya ini memang orang tuaku, logikaku bekerja. Ternyata, kenapa? Iya memang dia itu baik sama aku, ngasih makan aku, memperhatikan aku. Ini duduk wong tuaku lah sopo. Saudara, kita menerima orang tua kita itu enggak berpikir. Tetapi banyak orang-orang di luar sana yang sok hebat, sok mengerti, sok pinter. Mau menerima Tuhan itu mau berlogika dulu. Memangnya Tuhan itu ada duluan atau kita yang ada duluan sebelum Tuhan ada? Kalau kita ada duluan sebelum Tuhan ada, terimalah Tuhan dengan logika. Seperti saudara menerima benda apapun, itu logikamu bisa kamu gunakan. Karena benda-benda itu ada setelah kamu. Lah kalau adanya kita ini jauh setelah Elohim ada, lo kok mau berlogika untuk menerima dia? Inilah kebodohan, tapi yang dianggap kepintaran. Saudara, debat-debat sekarang itu selalu gini, dalilnya mana? Buktinya mana? Tertulis atau kagak? Abraham itu percaya kepada Elohim. Apa malah ada kitab sucinya waktu itu? Kagak ada. Henokh bergaul dengan Elohim, ada kitab sucinya enggak? Henokh dapat kitab suci dari mana? Adam itu loh, menyembah Yahweh Elohim, ada kitab sucinya enggak? Kan enggak ada. Jadi kalau orang mau percaya Elohim berdasarkan kitab suci, bahkan kitab suci yang paling hebat, saudara, pengenalannya itu tidak sempurna. Mungkin saudara tanya, loh, apa Pak Elisa itu selama ini jadi orang Kristen, jadi pendeta itu tidak berdasarkan kitab suci? Ketika orang dulu tanpa kitab suci, gampangnya saja, gereja mula-mula menerima Yeshua, itu enggak ada kitab sucinya. Mereka enggak ngerti bahkan Torah atau tanah itu mereka enggak ngerti. Banyak orang enggak ngerti. Tapi
karena mereka berhadapan dengan Yeshua HaMashiach secara langsung, akhirnya mereka menerima bahwa Yeshua adalah benar-benar Masiah. Misalkan orang yang lumpuh sejak lahir atau buta sejak lahir, begitu sembuh karena Yesus menyembuhkan, dia langsung bersujud, engkau benar-benar HaMashiach, engkau benar-benar Adonai. Loh, tahu dari mana dia? Tahu dari mana kalau Yeshua itu satu-satunya anak Elohim? Berdasarkan kitab suci yang mana dia ngomong gitu? Tidak ada. Berdasarkan apa yang dia alami. Saudara, tetapi semakin modern. Nah, ketika berita tentang Yesus apa yang dia lakukan, khotbah-khotbahnya dituliskan, para nabi penubuat dituliskan, maka akhirnya orang berkata, kalau tidak tertulis, aku tidak percaya. Padahal orang percaya itu kepada Elohim Juru Selamat itu berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan tulisan. Dulu gak ada tulisan tentang Elohim. Nah, sekarang saudara, ketika sudah ada tulisan tentang Elohim, apakah itu tidak berguna? Berguna kalau yang ditulis itu berdasarkan apa yang dialami oleh orang-orang itu. Itu sebabnya Yohanan berkata, apa yang kutuliskan? Itu karena aku melihat, aku menjamah, aku memegang firman hidup, yaitu Yesus HaMashiach. Itu yang tidak dimiliki oleh agama apapun, hanya kekristenan yang seperti itu. Itu sebabnya saya katakan, iman kepada Yesus HaMashiach adalah iman yang paling logis. Mau siapapun nabi di dunia, mau agama apapun, enggak ada mau rasul manapun dari agama apapun, enggak ada yang berkata, firman hidup itu kupegang, kulihat, kujamah. Enggak ada. Yang ada, saya di sebuah goa, saya didatangi malaikat, saya dikasih tahu. Itu pun yang ngomong bukan dia, yang ngomong nanti orang lain, sahabatnya, loh gitu saudara. Statement-statement seperti itu, saudara. Loh, kalau dipercaya silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau saya, ya saudara, sebelum saya mengenal kitab suci, di usia 5 tahun, sebelum saya tahu yang namanya Yesus Kristus, saya hanya tahu istilah ada yang namanya Tuhan. 5 tahun. Saya bukan Kristen, papi masih ateis. Saya hanya mendengar lagu, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya waktu itu nangis, saya ngomong, Tuhan, saya mau bekerja di ladang. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa saya percaya kepada Tuhan itu? Saya enggak tahu Tuhan itu siapa. Saya hanya ngomong, Tuhan, saya mau bekerja di ladangmu. Dan itu saya menangis. Sekarang aja saya ngomong itu menahan tangisan saya. Itu usia 5 tahun. Usia 6 tahun lebih saya baru diperkenalkan. Karena papi bertobat, saya diperkenalkan dengan kitab suci. Dan di situ saya membaca kitab suci setiap hari berkali-kali sampai habis. Di situ baru saya mengerti, Tuhan yang saya mau layani itu ternyata adalah Yeshua HaMashiach. Dan apakah benar kitab suci itu? Apakah benar? Siapa tahu yang menulis kitab suci ini ngarang-ngarang. Siapa tahu Yesus Kristus itu cuma karangan para rasul, para nelayan, karangan Rasul Paulus. Bagaimana cara saya mengkonfirmasi bahwa yang dituliskan di kitab suci ini, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Saudara, banyak orang imannya goncang karena tidak ada pengalaman dengan Yesus HaMashiach. Tetapi saya percaya kepada dia sejak kecil.
Tetapi terus dalam pertumbuhan saya semakin mengenal dia, saya membuktikan bahwa Yesus HaMasiah itu memang ada, bukan karangan. Bahwa Yesus HaMasiah ketika namanya dipanggil, dia langsung hadir. Orang boleh percaya kepada Tuhan manapun, tetapi saya tantang mereka. Ketika mereka dihadapkan pada kesulitan yang luar biasa, mereka panggil Tuhan mereka, apa Tuhan mereka bisa melepaskan mereka? Kalau bisa, berarti Tuhannya hidup. Ya sembah aja Tuhan itu. Saya tidak peduli, bahkan seandainya yang namanya Tuhan itu ada 1000. Tetapi Tuhan saya hanya Yesus HaMasiah. Karena itu yang saya alami. Saudara, itu sebabnya saya tidak pernah bosan. Tahun 98, ketika saya naik mobil, dihadang dengan jutaan manusia. Bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan. Mengapa saya katakan jutaan? Karena masa dari PDI dan P3 di seluruh Jawa Timur itu berkumpul di jalur Singosari Pandaan. Dan mereka menuju ke Surabaya. Itu jutaan manusia, karena itu puluhan kilometer jalan itu. Dan semuanya itu satu arah, padahal itu jalan 2 arah. Semua mobil-mobil diangkat dibalik, truk aja saudara dibalik. Enggak boleh mengarah ke daerah Malang Batu, sedang saya mau ngambil air di Batu. Itu ada saksi hidup, saudara. Kalau saya bohong, saksi hidupnya masih ada. Saudara boleh tanya, Yahya Novantoro. Saya waktu itu hanya berseru, karena mobil di depan saya dibalik semua. Tidak boleh lagi ke sana. Bahkan banyak yang dibakar. Apalagi mobil yang warnanya biru itu dibakar. Karena semua camat-camat lurah itu mobilnya warnanya biru di zaman Pak Harto itu. Saya mobilnya biru karena Wings itu ya istilahnya ya menyesuaikan diri dengan pemerintah. Dicat biru supaya seolah-olah mendukung Golkar. Saudara, politis kan itu. Itu ketakutan saya. Mobil saya pinjam di Wing melalui adik saya Ibu Lois. Saya cuma berseru, Yesus HaMasiah, butakan mereka. Butakan mata mereka supaya tidak satupun menjamah mobil ini. Dan itu terjadi luar biasa. Saat itu juga. Manusia yang memadati jalan itu tersibak jadi 2. Mobil saya bisa jalan dengan lancar sampai puluhan kilo. Sampai di Batu dengan selamat. Dan tidak ada satu tangan pun yang megang mobil saya. Saudara bilang itu bukan mujizat? Saya tantang, Tuhan mana yang bisa melakukan itu? Bukan hanya itu, berkali-kali saya mengalami mujizat di dalam nama Yesus HaMasiah. Itu sebabnya saya bisa berdiri di hadapan saudara hari ini. Kalau enggak, saya itu sudah lama mati. Jadi saya berpegang pada Yesus HaMasiah. Memang berdasarkan teks kitab suci, tapi 5 tahun saya tidak punya kitab suci. Saya hanya mengenal Tuhan yang saya tidak kenal. Tetapi saya mengenal akhirnya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, Yesus HaMasiah. Dan itu dikonfirmasi dengan pengalaman-pengalaman saya yang ajaib dengan dia. Bagaimana mungkin saya bisa berpaling? Bagaimana mungkin logika manusia mau mengalahkan pengalaman ilahi seperti itu? Itu sebabnya siapapun Anda, seskeptis apapun, seapatis apapun, seateis apapun, kalau engkau didatangi Yesus HaMasiah, tidak mungkin kamu tidak bertobat. Orang yang terus berdebat dengan doktrin, itu menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Sebelum kita mati, kita harus memutuskan siapakah juru selamat yang bisa mengampuni kita. Tidak ada nabi manapun. Saya pernah khotbah saudara di kota Blitar, khotbah Natal. Gereja itu berhadapan dengan masjid. Banyak orang-orang Islam, ustadz kiai yang datang. Karena itu di situ memang saudara toleransi beragamanya bagus sekali waktu itu. Saya lupa tahunnya, tapi sekitar tahun 90 ke atas. Saudara, lalu si gembala sidang wanti-wanti kepada saya karena dia tahu
Saya itu kalau khotbah keras sekali, ya. Nggak tak pakai tedeng aling-aling, saudara. Pak Elisa, kalau khotbah jangan nyinggung-nyinggung orang Muslim ya, jangan nyinggung agama Islam. Ini banyak kiai yang datang, ustadz-ustadz. Ini masjid di depan. Ya sudah khotbahnya yang enak-enak aja, yang biasa-biasa. Oh iya, yang enak, yang biasa. Ya. Tapi dalam hati saya enak biasa itu nurut pimpinan Roh Kudus ya loh. Iyalah, bukan enak nurut saya, apalagi nurut dia. Kamu ngundang saya, ya sudah menengoai. Saya khotbahnya itu luar biasa kerasnya, saudara. Dan saya benar-benar menyinggung Nabi Muhammad, menyinggung orang-orang Muslim. Saya bilang, apakah Muhammad pernah berkata, tunjukkan kalau aku berdosa? Tapi Yesus berkata, kalau aku berdosa, tunjukkan. Apakah Muhammad mati lalu bangkit? Hanya Yesus yang mati, tapi dia bangkit. Apakah Muhammad pernah berkata, aku jalan kebenaran hidup? Tidak seorang pun selamat tanpa melalui aku. Tidak. Muhammad hanya berkata, aku tunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Tapi dia bukan jalan yang lurus itu. Siapakah jalan yang lurus? Saya waktu khotbah itu berteriak, saudara. Tidak seorang pun selamat kalau tidak percaya Yesus Masiah. Lalu saya mengadakan altar call. Maju ke depan yang mau percaya Yesus. Saudara percaya atau tidak, ada di antara kiai-kiai itu yang maju ke depan. Dan waktu pulang mereka salaman. Terima kasih Pak Pendeta. Itu benar sekali khotbah itu. Yang ngomong itu pakai kopiah, saudara. Itu usia saya masih berapa? Usia saya belum 30 tahun, saudara. Mengapa saya berani seperti itu? Karena saya mengalami pribadi dengan Yesus Masiah. Yang saya khotbahkan bukan doktrin agama. Kekristenan sebetulnya bukan agama buku. Yudaisme agama buku, Islam agama buku. Kristen katanya agama buku. Kristen bukan agama buku. Lalu kenapa ada bukunya? Dikatakan di sini oleh Yohanan, semua kitab suci ini ditulis agar kamu tahu bahwa Yesus Masiah adalah Elohim yang hidup. Dan setelah kamu tahu dia Elohim yang hidup, kamu bahkan saya katakan tanpa buku ini pun engkau akan tahu bagaimana kamu hidup. Ketika Elohim yang hidup itu tinggal di dalam kamu. Jadi Kristen bukan agama buku. Tapi hubungan yang dipulihkan manusia dengan Sang Pencipta. Itulah kekristenan. Dan hubungan dipulihkan itu tidak bisa berdasarkan logika, tapi berdasarkan pertemuan antara manusia berdosa dengan Elohim yang Maha Kudus, dan itu di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Pendeta Ezra Soru bilang, Tuhan Maha Sempurna, tidak butuh penambahan, pengurangan. Maria melahirkan Yesus, Yesus berwujud manusia. Apa bisa ketambahan wujud? Nah ini kan. Mengapa? Kalau Tuhan itu maha sempurna, tidak butuh pertambahan. Jadi dia tidak perlu wujud. Nah, Ezra Soru bilang begitu. Ezra Soru adalah pendeta yang sangat tersohor di YouTube. Pendeta dari Kupang. Sering berdebat dengan orang-orang Muslim. Ya saya nggak suka kalau ada pendeta debat dengan Muslim. Karena iman itu tidak bisa diperdebatkan. Keyakinan tidak bisa diperdebatkan. Tulisan bisa diperdebatkan. Tapi kalau tulisan itu juga adalah sumber dari iman, juga tidak bisa diperdebatkan, saudara. Ya ini tadi yang saya jawab pertama tadi. Kenapa dia harus bertambah wujudnya? Tidak. Dari dulu wujudnya dia itu manusia. Kalau saya mau katakan istilah manusia itu dari kekal ada, ya, maka wujudnya Elohim itu wujud rohnya itu ya manusia, ya kita ini. Itu sebabnya ketika dia menciptakan kita itu wujudnya niru dia, bukan dia niru kita. Jadi waktu firman menjadi manusia, bukan Elohim itu niru manusia, nambahi wujudnya, niru wujudnya manusia, bukan. Dan saudara percaya atau tidak, statement ini hanya saya yang ngomong.
Teologi, dokter teologi manapun nggak ada statement seperti ini. Loh mengapa saya statement yang seperti itu? Loh ya dia yang ngajar saya seperti itu. Hubungan saya dengan dia yang menyebabkan saya punya statement seperti itu. Itu sebabnya kenapa Daniel ketika melihat Elohim, itu Yesua belum ada. Belum ada firman menjadi manusia. Daniel ketika melihat Elohim, aku melihat di tahta itu sesosok seperti manusia. Rambutnya putih panjang, jenggotnya putih panjang, jubahnya putih panjang. Seperti anak manusia. Loh, memang dia itu wujudnya seperti itu. Dalam kekekalan dia punya wujud. Oh dia roh tidak punya wujud. Memang kamu yang nyiptakan Tuhan. Kamu ngomong seperti itu. Loh Tuhan itu wujudnya ada. Wujudnya kayak siapa? Ya kayak saya dan saudara. Karena saya dan saudara diciptakan niru dia. Saudara. Kalau dia itu bentuknya kayak kucing, maka ketika kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya, kita ini kucing saudara. Bisa ngerti? Untung wujudnya dia itu enggak kayak kucing, kayak saya dan saudara ini. Loh, bersyukur enggak? Bersyukur. Ada yang kepingin jadi kucing aja? Enggak ada. Jadi dia enggak ketambahan wujud. Dari dulu Elohim yang adalah roh itu punya wujud. Jadi enggak ketambahan apapun. Jadi jangan samakan saya dengan pendeta Esra Soru. Ya, meskipun dia doktor teologi, saya bukan doktor teologi, tetapi pemahaman setiap orang beriman itu berbeda. Ya, semoga saudara yang terkasih ini mengerti. Ya, dan semoga bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dan diselamatkan. Ini pertanyaan terakhir orang lain lagi. Selamat pagi Pak Pendeta. Saya minta tolong dijelaskan kembali tentang penggunaan nama Yahweh, Yesua dan Hamasiah. Saya belum terlalu paham mengenai asal-usul, makna dan arti. Dan untuk kata A yang diganti dengan kata Elohim. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Ini yang tanya orang lain ya Saron. Tidak tahu ini orang Kristen atau bukan ini. Mungkin Kristen. Ya sebetulnya ini nggak perlu dijelaskan ini. Dilihat di YouTube banyak sudah. Gini ya. Asal usul makna dan arti. Kata Yahweh itu. Kata Yahweh sudah ada di kitab suci sejak zaman Enos ya. Manusia menyebut namanya Yahweh. Yahweh dari kata Yah atau Hayah yang ada. Jadi itu berbenturan dengan para berhala yang hanya karangan manusia. Jadi Elohim disebut Yahweh itu karena dia satu-satunya yang ada. Yang lain hanya berhala kosong imajinasi manusia yang tidak terkontrol. Ya kata Yesua, ya itu bahasa Aramik setahu saya dari yang saya baca artinya juru selamat atau penyelamat. Tetapi kalau kata Yahweh dan Yesua digabungkan itu jadi Yahsua. Yahweh penyelamat. Dan orang-orang Kristen Arab hari ini menyebut Yesua itu bukan Yesus, bukan Yesua tapi Yahsua. Gitu ya. Jadi saudara mau sebut dia Yahsua atau Yesua terserah saudara. Yang penting kita tahu pribadinya satu. Bahkan saya nggak pusing dengan orang Kristen yang tetap kekeh bilang, pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, sakarepmu. Yang penting dia di Nazaret dilahirkan Miriam dari Roh Kudus dan dia itu mati bangkit bagi kamu satu-satunya juru selamat yang akan datang kembali dan kamu merindukan dia. Jadi nggak mungkin salah alamat. Mengapa? Karena satu-satunya dia. Saudara jangan bingung dengan nama ya. Ada Yesus, ada Yesua, ada Yesua, ada Isa, ada siapapun. Saudara kalau pribadinya cuma satu, mau disebut dengan 1000 nama pun, pribadinya cuma satu toh. Kecuali kalau ada pribadi banyak, saudara, pribadinya banyak,
Pribadinya itu sama tapi banyak, ada 1000. Maka saudara harus benar-benar pribadi yang mana yang kamu sembah. Namanya enggak boleh keliru. Nah, begitu logikanya. Itu sebabnya saya tidak tidak mau menghakimi, tidak mau bersikap sangat ekstrim. Meskipun kamu menyebut Yesus Kristus, loh kenapa? Saya dulu enggak nyebut Yesus, saya nyebut Yesus, butakan mata mereka. Ya dibutakan. Tetapi mengapa Pak Elisa tidak menyebut nama Yesus sekarang? Yesus kan itu bahasa Yunani, Yesus. Dan dalam bahasa Yunani Yesus itu enggak ada maknanya. Bukan berarti bahwa pemilik nama Yesus yang dipercaya oleh orang sak dunia ini itu enggak ada artinya. Pribadinya itu juru selamat. Tapi namanya itu loh, kosakatanya itu loh, Yesus itu enggak ada artinya. Nanti dalam bahasa Aramiknya Yeshua baru ada artinya. Artinya penyelamat. Kalau Yahshua, Yah itu penyelamat. Itu ada artinya. Lah saya hanya mau menyebut dia sesuai dengan artinya. Lagi pula dia bukan orang Yunani. Ngapain namanya Yunani? Loh Pak, tapi kan kitab suci kita ini dulunya ditulis dalam bahasa Yunani. Betul. Tapi kenapa kalau dalam bahasa Yunani, kitab suci kita tulis dalam bahasa Yunani, Abraham tetap disebut Abraham, bukan pakai Yunani. Bukan Abrahamus. Ishak ya Ishak, bukan Ishakus. Saudara. Kenapa? Kok nama juru selamat malah dijadikan Yunani? Nah, dalam penulisan itu pasti ada alasan-alasan tertentu, saudara. Dan alasannya itu enggak perlu saudara tahu. Yang penting, saudara tahu enggak kalau Yeshua itu orang Yahudi? Tahu toh. Dan orang Yahudi itu berbahasa Ibrani dan Aramik. Ya sudah. Orang Yahudi ya namanya pasti Yahudi lah. Masa orang Yahudi namanya pakai bahasa Latin atau bahasa Yunani? Kagak. Hanya karena kekristenan disebarkan waktu itu melalui tulisan-tulisan bapak-bapak gereja dengan huruf Yunani, tulisan Yunani. Karena apa? Karena Yunani waktu itu menguasai seluruh dunia. Helenisme menguasai seluruh dunia kebudayaannya. Sehingga berita itu cepat tersebar ketika dituliskan dalam bahasa Yunani. Kesalahannya yang fatal adalah kenapa nama kok diterjemahkan? Nama tidak boleh diterjemahkan. Seharusnya berita keselamatan boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun. Tapi tokoh-tokoh yang ada harus sesuai dengan kebangsaannya, kan begitu. Ya toh, tidak mungkin toh sekarang pendeta Donald Trump. Mau diganti misalkan Donaldino Trumpet. Itu kan tidak mungkin lah. Donald Trump ya Donald Trump. Bill Clinton ya wes. Masa Bill Clinton jadi Billy Container misalkan. Kan tidak mungkin. Lah yang aneh itu tadi. Kenapa nama Yeshua diganti Yesus? Sedang nama yang lain kok enggak. Abraham, Sarah ya tetap pakai nama Ibrani. Karena saudara, ketika Romawi Konstantin itu, dia itu menggunakan kekristenan untuk menaikkan pamor pemerintahannya, untuk memperkuat pemerintahannya. Karena waktu itu kekaisaran Romawi sudah goncang dan kekaisaran Romawi semua itu pakai bahasa Yunani. Maka Konstantin ini saudara ingin supaya juru selamat itu bukan dari bangsa Yahudi. Karena dalam keagamaannya orang Romawi maupun Yunani, satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamat manusia itu cuma Tuhannya mereka. Mulai dari dewa-dewa yang namanya Jupiter, Apollo, namanya yang ada us-usnya itu loh, Saturnus, Merkurius, itu namanya dewa semua, dewa Yunani. Ada usnya semua belakangnya, itu dewa-dewa mereka. Lah ngapain sekarang ada juru selamat satu kok nyeleneh dari orang Yahudi yang notabene adalah orang-orang jajahan yang sangat dihina oleh orang Romawi maupun Yunani. Jadi bangsa Yahudi itu dari dulu dibenci saudara. Lah aku orang Romawi, Tuhanku kok orang Yahudi, kok nyimut. Akhirnya digantilah. Seolah-olah Yesus juru selamat itu adalah orang
Yunani. Kan orang Yunani yang paling hebat. Kan dewa Zeus itu yang paling tinggi. Nah itu sebabnya sampai ada orang yang menyebut nama Yesua. Dia bilang orang-orang Kristen yang menyebut Yesua sebagai Yesus. Yesus itu bukan Yesua. Yesus itu anaknya Zeus. Loh ya memang. Kalau orang Yunani, orang Romawi zaman dulu. Dia bilang Yesus anaknya Zeus. Zeus bapak, Yesus anak. Gitu. Tapi apakah bagi kita Yesus anaknya Zeus? Ya sorry aja saudara. Bukan, Zeus kan jenenge kelereng. Gak ngerti saudara. Hah? Zeus itu jenenge apa? Bagi saudara ada maknanya gak Zeus? Dewamu? Nah tidak. Tetapi bagi orang 2000 tahun yang lalu, Zeus itu bermakna bagi orang yang menganut katakan agamanya Helenis, agamanya orang Yunani Romawi. Tapi bagi kita kan kagak. Jadi saudara-saudara seiman kita yang menyebut Yesus, itu bukan Yesus anaknya Zeus, itu ngarang saudara. Yesus itu anaknya Elohim Bapa, betul? Iya, sama. Jadi begitu. Untuk yang lain-lain penjelasan, kok diganti Elohim? Tidak. Apakah kata A yang diganti dengan Elohim? Mohon penjelasannya. Sebetulnya tidak. Kita hanya kembali ke teks awal. Yang mengganti itu justru Lembaga Alkitab Indonesia. Mengganti Yahweh dan Elohim diganti jadi A. Nah ketika kita dari A kita tidak mau gunakan, kita pakai Elohim, kita tidak mengganti nama A. Kita kembali ke A, ke asal. Yang ganti itu Elai. Elohim dan Yahweh diganti A. Karena orang Elai mengikuti mayoritas Kristen, mayoritas orang beragama di Indonesia yang adalah Muslim. Dan di dalam Muslim tidak ada Tuhan selain Jadi nggak ada Tuhan Yahweh, Tuhan Yesus, tidak ada. Tuhan itu cuma A. Itu sebabnya kata Yahweh, Adonai, Elohim, semua diganti A. Itu saudara sejarahnya. Kita yang menyebut nama Elohim bukan sedang mengganti, tetapi mengembalikan pada sebutan yang seharusnya. Ya kita nggak ganti apa-apa. Bahkan nama Yesus tidak kita ganti jadi Yesua. Nah banyak orang, itu pakai nama Yesua, ganti Yesus. Tidak. Sampai hari ini orang Kristen di Yerusalem, yang pusatnya kekristenan di Yerusalem, tidak pernah bilang Yesus. Mereka bilang ya Yesua, Masiah. Jadi kita tidak mengganti kata Yesus jadi Yesua, mengembalikan ke nama yang aslinya. Itu saudara. Ya. Jadi jemaat itu kalau ditanya harus bisa jawab. Jangan kamu ganti-ganti. Iya harus diganti, soalnya ini yang benar. Loh apa? Ngapain kita ganti? Kita nggak ganti. Justru Yesus jadi Yesus itu yang diganti sama orang Yunani Romawi. Mereka yang ganti-ganti. Itu sebabnya Kristen-Kristen Ortodoks, Kristen Syria, Kristen apa-apa yang ada di Timur Tengah sana. Semua tidak nyebut Yesus, semua nyebut Yeshua. Ada yang Yahshua, orang Arab. Gitu saudara. Ya, ini biar saudara ini nanti nggak terlalu paham. Ya belajar kalau nggak terlalu paham. Bukan kalau saya nerangkan ini semua, waduh, enggak khotbah-khotbah saya ini nanti. Haleluya. Semoga jawabannya bisa memuaskan ya. Jawaban manusia itu tidak pernah memuaskan. Kalau orang itu belum bertobat dengan rendah hati dan menerima juru selamat. Percayalah, kalau menerima Yesus sebagai juru selamat, ya langsung dia akan menerima semua apapun. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, langsung kita oke, amin. Di luar logika kita. Memang Elohim itu harus masuk logika. Kalau ada orang bilang Tuhan harus diterangkan dengan logika yang benar, itu orang paling bodoh di dunia. Logika manusia itu memang berapa? IQ-mu ada berapa sih? IQ itu mulai dari 40, gitu, imbecil, 60, idiot. Rata-rata orang Indonesia cuma 70 atau 68. Ya. Einstein 120.
IQ sampai berapa? Ada orang IQ-nya katanya 540. Wah, mendekati alien ini. Mau IQ berapa? Untuk bisa ngerti dengan logika Tuhan itu seperti apa. Orang IQ-nya mau 500, dikongkon gawe kacang atom atau kacang goyang, kacang dangdut, nggak iso. Sini yang pinter-pinter sekolahnya, disuruh masak sesuatu bisa, mesti belajar dulu toh. Nah, kamu bisa belajar karena kamu bisa melihat. Sesuatu yang kamu bisa lihat, kamu pelajari. Kamu bisa ngelihat Elohim enggak? Lah kenapa kamu mau terangkan Elohim? Sedangkan yang terlihat aja pakai logikamu belum tentu kamu ngerti. Ayo, yang enggak ngerti elektronik, ayo, ampli ini tak bongkar. Kamu lihat komponennya, masih ngelihat aja kamu pasti pusing, wisan. Mau tahu cara kerjanya? Harus kamu pelajari sungguh-sungguh, pasti bisa kalau kamu belajar. Karena bisa dilihat dan bisa diukur. Semua komponen di sana rusak atau enggak bisa diukur. Ada alat ukurnya disediakan. Lah kamu mau logikamu itu ngerti Tuhan itu ya apa caranya? Ngelihat aja kagak bisa, kamu dengar kagak bisa. Ukuran apa yang kamu pakai? Kamu punya parameternya enggak? Itu sebabnya orang-orang seperti ini harus bertobat. Bodoh luar biasa. Itu sebabnya hikmat manusia adalah kebodohan di hadapan Elohim. Bahkan kalau orang itu cerdas sungguh, ya, dia tahu tidak mungkin dia bisa mengenal Elohim dengan logikanya. Itu orang yang sungguh-sungguh cerdas. Itu sebabnya saya selalu berkata pada saudara, kalau orang mempercayai Elohim, itu pasti orang bodoh. Tetapi orang yang tidak percaya Elohim, pasti orang gila. Ya, itu baru orang yang cerdas itu ngomongnya seperti itu. Bisa ngerti? Orang yang cerdas tahu bahwa dia sama sekali tidak cerdas. Itu baru orang cerdas. Kalau orang cerdas yang merasa dirinya pinter, bisa ngerti Tuhan, itu kagak cerdas. Bagaimana mungkin dengan kecerdasanmu kamu bisa mengenal Tuhan yang tidak bisa kamu ukur di laboratorium, tidak bisa kamu lihat, tidak bisa. Dan adanya dia itu sejak kekekalan, sedang umurmu durung 100 tahun. Loh begitu keblinger kamu ini. Lah di YouTube itu semua orang keblinger, mau yang Kristen mau yang bukan, keblinger semua. Tuhan didebatkan saudara. Oh Tuhan kok didebatkan saudara. Sedang orang tua loh mendebatkan anak, itu suatu tukaran bapak embok itu. Betul nggak? Ini anak yang ketiga ini, Pak, aku mau dia masuk kuliah hukum. Sing suaminya bilang, hukum apa? Oh arek kayak ngene kok dilebokno hukum. Lebokno ae dadi pendeta. Tukaran saudara suami istri. Loh hanya menentukan mendebatkan anak loh bisa tukaran. Pemilu presiden itu saudara, ada 3 calon. Berantem orang, ini lebih baik. Padahal calon-calon itu orasinya banyak, kampanyenya banyak, wajahnya dikenal, suaranya dikenal, bahkan kita bisa berjabat tangan dengan dia. Tapi kita masih berdebat mana di antara 3 calon yang terbaik, betul nggak? Betul nggak? Loh Tuhan loh diperdebatkan, bodoh-bodoh gak tahu ketemu nih, saudara. Sama-sama tidak melihat, tidak mendengar. Lah apa enggak bodoh, saudara? Sedang calon presiden yang kita debatkan aja, akhirnya menyesal kita memilih dia, betul nggak? Sampai ada itu netizen bilang, saya tidak menyesal milih presiden yang ada sekarang. Saya tidak menyesal dia jadi presiden. Saya tidak menyesal, saya syukuri dia jadi presiden. Yang saya sesali adalah, kenapa kok saya milih dia? Ini hati-hati politik. Sudah sampai sini juga.